Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Hari ini tim kami akan membahas dan mengupas tuntas sebuah kasus yang sedang hangat saat ini, yaitu penemuan jenazah pria di Tol Jagorawi. Simak liputan selengkapnya setelah jeda berikut. Peristiwa tragis kembali mengguncang masyarakat. Kali ini datang dari wilayah Kabupaten Bogor. Seorang driver taksi online bernama Ujang Adiwijaya ditemukan meninggal di pinggir Tol Jagorawi setelah menjadi korban pembunuhan oleh dua penumpangnya sendiri. Selain itu, penangkapan kedua pelaku yang sedang melakukan ritual panisan di sebuah makam keramat di Ciamis menambah kejanggalan sekaligus keprihatinan yang mendalam. Menurut informasi, pelaku merencanakan aksi perampokan dengan menaiki mobil korban, kemudian menyerang korban di dalam kendaraan dan membuang jasadnya di pinggir tol. Kedua pelaku mencoba melarikan diri, bahkan melakukan ritual tertentu, seolah-olah mencari perlindungan gaib. Namun kepolisian berhasil menangkap mereka dan mengamankan barang bukti, mulai dari kendaraan korban hingga tali yang digunakan untuk menghabisi nyawanya. Jadi dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja sih nilai-nilai yang terkait dengan kasus ini dan bagaimana bentuk penerapannya. Let's check it out! Sila pertama mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kasus ini kita melihat bagaimana pelaku justru menyimpangkan nilai-nilai keagamaan dengan melakukan ritual mistis untuk menghindari tanggung jawab. Ini menunjukkan tidak adanya ketakwaan yang benar, karena dalam ajaran agama apapun tidak membenarkan tindakan kejahatan maupun manipulasi spiritual demi keselamatan diri. Sila kedua tercermin dari bagaimana hak asasi korban telah dilanggar. Perampasan nyawa dan kekerasan yang dilakukan pelaku jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, upaya kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini menggambarkan usaha untuk mengembalikan keadilan bagi keluarga korban. Kita masuk dalam sila ketiga. Nah, jika kita lihat dampak kasus ini terhadap warga masyarakat, yang pertama akan menimbulkan ketakutan, yang kedua akan mengganggunya persatuan. Nah, karena informasi yang begitu cepat antara warga masyarakat, teman-teman driver ojol dan juga aparat penegak hukum, nah sehingga masalah ini dapat cepat terselesaikan. Nah, jika kita lihat dari sisi positifnya, yaitu terjadinya persatuan dan kepedulian antara sesama warga masyarakat. Nah, persatuan dan kepedulian ini yang menjadi kunci utama untuk menyelesaikan suatu ancaman. Kita masuk ke dalam sila keempat. Nah, sila keempat kita lihat dari hukuman aparat penegak hukum yang bijaksana kepada pelaku. Nah, penyelidikan ini dilakukan dengan proses yang sebenar-benarnya. Penyelidikan ini membuahkan hasil, yaitu barang bukti dan juga penangkapan pelaku dengan sah. Nah, bisa kita lihat dari sini. Jadi, jika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus melalui musyawarah, yang kedua menaati peraturan, dan yang ketiga melalui aparat penegak hukum. Nah, bukan malah main hakim sendiri. Makasih. Sila kelima terlihat dari upaya negara untuk memastikan bahwa pelaku akan dijerat dengan pasal hukum yang sesuai agar keadilan ditegakkan. Driver taksi online yang sering bekerja di lapangan membutuhkan perlindungan yang adil, dan penyelesaian kasus ini menjadi salah satu wujud keadilan sosial agar semua rakyat Indonesia merasa aman tanpa memandang profesi maupun latar belakang mereka.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori yang dipelajari di sekolah, tetapi pedoman hidup yang benar-benar harus diterapkan, mulai dari menjunjung moral ketuhanan, menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, menaati proses hukum, hingga menegakkan keadilan sosial. Semoga kejadian ini memberi pelajaran bagi kita semua agar tetap waspada, saling menjaga, dan menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai paling penting yang saya rasakan adalah kemanusiaan, yaitu rasa empati, kepedulian terhadap sesama manusia, dan penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkannya dengan cara menunjukkan kepedulian kepada orang di sekitar kita. Apabila melihat seseorang dalam kesulitan, kita membantu atau melaporkan kepada pihak berwenang. Menghormati martabat manusia, tidak mengabaikan atau meremehkan kondisi orang lain, serta memberikan perlakuan yang adil, mendukung penegakan keadilan dan kebenaran, misalnya dengan tidak melakukan kekerasan, serta membantu mendorong proses yang transparan dan adil bila terjadi pelanggaran.